Selamat datang di channel Widya Apriliani. Terima kasih sudah mampir. Mari kita dengarkan novel Si Jenderal Muda, bagian 21. Selamat mendengarkan. Kematian tren beberapa hari yang lalu menimbulkan keributan. Tidak ada yang tahu siapa pria bertopeng hantu itu, tapi Alex tahu itu Andy, si naga hitam dari dataran selatan. Andy bertanya, bagaimana dengan kemitraan dengan keabadian? Semuanya baik-baik saja, Tuan Caden. Hentikan kemitraan. Beritahu keluarga Kalahan bahwa Celestial hanya akan bekerja sama dengan Widya. Sekarang Widya bukan lagi bagian dari keluarga, kemitraannya adalah dihentikan. Adapun rumor antara kamu dan Widya, selesaikan sendiri. Aku tidak ingin Widya mendapat masalah karena rumor itu. Tentu saja, aku akan menyelesaikannya sekarang juga. Alex menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menutup telepon, dia segera membuat pengaturan yang diperlukan. Dia memberitahu siapapun yang bertanggung jawab menangani Kalahan untuk menghentikan kemitraan mereka. Di rumah keluarga Kalahan pada waktu yang sama, Ketua Eksekutif Eternality saat ini, Howard Kalahan, bergegas masuk. Dia berteriak, "Ayah, telah terjadi sesuatu." Lex mengangkat alisnya. "Howard, kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil di usia seperti ini? Bagaimana aku akan memberikan obor kepadamu? Bisakah keluarga kita benar-benar menjadi bagian dari kelas atas?" "Aku mendengarmu, Ayah. Tapi Celestial Group telah mengakhiri kemitraan dengan kita." Lex gemetar, tiba-tiba berdiri. Apa katamu?" Howard kehilangan kepercayaan dirinya. Dia menundukkan kepalanya. Dengan tenang, dia berkata, "Celestial mengakhiri kemitraan kita. Sekarang, beberapa truk sudah tidak lagi mengangkut bahan mentah kembali." Lex terjatuh ke sofa dengan berat. Keringat membasahi wajahnya yang keriput. Bekerja dengan Celestial adalah kesempatan terbaik keluarga Kalahan untuk bangkit melewati masa sulit. Sekarang Celestial telah mengakhiri kemitraan dengan Eternality, keluarga Kalahan akan kehilangan kesempatan mereka untuk menjadi keluarga kelas atas. Apalagi yang dikatakan Celestial, Lex sangat marah sehingga dia memukulnya tongkat di lantai. Howard berkata, "Ketua Celestial, Alex Yates, mengatakan hanya akan bekerja dengan Widya. Dengan kepergian Widya, dia tidak akan pernah bekerja dengan kita. Kemudian kenapa kalian semua masih berdiri di sini? Pergi dan panggil Widya sekarang." Lex mengambil tongkat dan mulai memukul Howard, Tommy, dan anggota keluarga Kalahan yang lainnya yang hadir. Mereka semua buru-buru pergi untuk menelepon dan menemukan Widya. Jalan 9 Naga, klinik umum. Widya sudah bangun. Dia duduk di tempat tidur, menyandarkan kepalanya di lutut dan memeluk betisnya. Diam-diam, dia menatap ke angkasa. Andy duduk di sampingnya, mencoba menghiburnya. Dia menceritakan leluconnya tapi dia tetap diam, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, teleponnya mulai berdering. Dia tidak menjawabnya. Andy melihatnya sekilas, menyadari bahwa itu adalah Howard. Dia tahu apa yang sedang terjadi, sekali dan segera mengakhiri panggilan. Keluarga Kalahan bisa menunggu. Siapa itu?" Widya berbalik untuk melihat Andy. Matanya merah dan bengkak, berlinang air mata. Dia tidak tampak seperti dirinya yang dulu dan penuh semangat. "Itu adalah Howard." "Oh," Widya mengucapkan satu suku kata. Saat ini, dia merasa mati di dalam. Dia tidak tampak untuk peduli tentang apapun. "Widya, apa kamu benar-benar ingin pulang? Melihat bagaimana keadaan keluarga Kalahan memperlakukanmu, menurutku tidak ada kerugian besar jika kamu tidak kembali," kata Andy. Sejujurnya, dia juga tidak ingin Widya kembali. "Kembali? Apakah saya masih bisa kembali ke sana?" Widya bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Dengan lesu, dia berkata, "Saya tidak akan pernah bisa kembali. Saya terkutuk. Saya telah menyebabkan begitu banyak hal, masalah bagi keluargaku. Sekarang, kakek telah mengusirku. Bahkan ibu pun tidak mau aku lagi." Ponsel Widya berdering lagi. Andy meraih telepon dan mengulurkannya padanya, bertanya, "Apakah kamu ingin mengangkatnya?" Widya mengambil telepon dan menjawab panggilan itu. Suara cemas Howard terdengar melalui telepon. "Widya, kamu di mana? Katakan padaku, aku datang menjemputmu." Widya gemetar, matanya langsung berbinar. Dengan cepat, dia berkata, Saya di klinik umum di Jalan 9 Naga." Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 22. Dengan penuh semangat, dia memeluk Andy sambil menangis bahagia. "Andy, paman menjemputku. Aku pergi." Melihat betapa bahagianya Widya, suasana hati Andy pun terangkat. "Andy, aku akan pulang. Aku akan pulang." Widya tidak bisa berhenti bersorak, seperti seorang gadis kecil yang sedang menjalani sesi time out. Andy tidak banyak bicara, dia hanya memeluknya erat. Begitu Howard mengetahui keberadaan Widya, dia pergi ke Nine Dragon Street. Beberapa keluarganya ikut serta, termasuk anak-anaknya Tommy dan Megan, serta istri Tommy, Yvonne Louise.
Karena Howard selalu menjadi ketua eksekutif Eternality, dia mengemudikan mobil yang cukup megah. Itu adalah BMW 7 series yang bernilai jutaan. Di dalam mobil, Tommy mengeluh, kakek sedang apa? Bagaimana dia bisa mengizinkan Widya akan kembali? Ayah, begitu Widya kembali, kamu tidak akan lagi menjadi ketua eksekutif. Kita tidak bisa membiarkan Widya pulang. Istrinya Yvonne setuju. Tommy benar. Kalau dia ketua eksekutifnya, apa manfaatnya bagi perusahaan? Bagaimana Widya bisa mengenal ketua Celestial? Megan menyela, rumornya Widya adalah kekasih Alex. Howard memotong pembicaraan semua orang dan berkata, sudah cukup sekarang. Kita harus membawa Widya pulang dan mengamankan kemitraan dengan Celestial Group. Pesanan bernilai ratus juta. Kita akan mendapat laba bersih 20 juta jika kita berhasil. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk klinik umum. Mereka semua keluar dari mobil. Widya sangat senang sejak Howard memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menjemput dia. Dia sudah menunggunya di luar. Begitu dia melihat mobil Howard, dia meraih tangan Andy dengan penuh semangat. Lihat, itu paman, memang benar. Andy, aku pulang. Ya, kamu akan pulang. Andy tersenyum. Selama Widya bahagia, dia pun ikut bahagia. Setelah Howard turun, dia menyeringai lebar, berkata, Widya, ayah menyuruhku menjemputmu untuk pulang. Wajah semua orang menjadi gelap ketika mereka melihatnya. Dialah kutukan itu hampir menghancurkan seluruh keluarga Callahan. Hanya perlindungan Tuhan yang mencegah hal itu terjadi. Dengan arogan, Tommy berkata, Widya, ayahku memujimu untuk membujuk. Kamu seharusnya berterima kasih pada ayahku sambil berlutut. Terima kasih, paman, kata Widya sambil bersiap berlutut. Namun, Andy meraihnya dan menariknya sebelum dia bisa melakukannya. Andy, apa yang kamu lakukan? Widya tampak kesal. Tommy juga marah. Dengan dingin, dia berkata, Andy, kenapa kamu tidak berlutut di hadapan calon pemimpin masa depan keluarga? Di mana sopan santunmu? Berlutut, Andy bertanya dengan lembut. Untuk dia memuji Widya, bukan? Omong kosong. Jika Celestial tidak menghentikan bermitra dengan Callahan, apakah Anda akan berada di sini? Pulanglah. Beritahu Lex itu. Widya tidak akan kembali. Widya hendak menegur Andy, tapi setelah dia berkata, dia bertanya, Andy, ada apa dengan Celestial yang mengakhiri kemitraan dengan keluarga kita? Andy menjelaskan, saya baru saja menonton berita. Alex Yates mengadakan press konferensi dan mengakhiri kemitraan dengan Callahan. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan bekerja sama dengan keluarga Callahan jika kamu ada di sana. Karena kamu bukan lagi orang Callahan, Celestial mengakhiri kemitraannya. Mereka panik sekarang, dan itulah alasannya mereka terburu-buru untuk menjemputmu. Setelah dia mengetahuinya, Widya merasa sakit hati. Dia mengira kakek itu benar-benar mencintainya. Siapa yang tahu bahwa dia hanya menginginkan rumahnya karena kemitraannya? Dia hampir menangis lagi. Andy hanya menggandeng lengan Widya, membimbingnya menuju klinik. Howard panik. Dengan cepat, dia berkata, Widya, kamu harus pulang. Bayangkan berapa umur ayah. Dia tidak bisa terkejutan lagi. Apakah kamu benar-benar ingin ayah melakukan perjalanan ini sendiri sebelum kamu setuju untuk pulang? Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 23. Hati Widya melembut. Mengingat kakeknya yang hampir berusia 80 tahun, dia berhenti dan menatap Andy. Andy tahu bahwa Widya paling memedulikan pendapat keluarganya. Selama 10 tahun terakhir, dia dipandang rendah. Dia putus asa mengharapkan pengakuan dan persetujuan keluarganya. Widya, apakah kamu ingin kembali? Widya mengangguk ringan. Ya, Andy memandang Howard dan keluarganya, masih berdiri di pintu masuk. Dengan lembut, dia berkata, Widya akan kembali dengan satu syarat. Berlututlah dan mohon padanya. Andy, Tommy langsung marah, urat nadinya berdenyut di wajahnya. Kamu tidak punya otoritas dalam keluarga. Widya bahkan tidak mengatakan apapun. Siapa kamu untuk mengajukan tuntutan ini? Andy berkata, jika kamu tidak mau berlutut, suruh Lex datang sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan kembali. Widya menarik lengan baju Andy dengan lembut, menyuruhnya berhenti bicara. Lagi pula, dia tidak ingin keadaan menjadi canggung. Widya, kamu terlalu berhati lembut. Karena mereka berada di bawah kekuasaanmu, mereka akan mengabulkan semuanya. Permintaanmu, benarkah? Tentu saja, pikirkan tentang hal ini. Dengan Celestial mengakhiri kemitraan, mereka akan rugi. Mereka membutuhkanmu. Katakan saja pada mereka apa yang kamu inginkan. Widya punya ide. Pikirannya kacau selama beberapa hari terakhir, tapi apa yang dikatakan Andy mengingatkannya pada sesuatu. Selama bertahun-tahun, seluruh keluarga memandang rendah ayahnya. Dia tidak bisa berdiri di keluarga sama sekali. Meskipun dia manajernya, dia tidak memiliki saham. Orang tuanya berdebat berkali-kali mengenai masalah ini.
Dia memikirkannya dan berkata, saya akan datang rumah jika kakek mentransfer 10% saham Eternality kepada ayahku. Jika dia tidak setuju, saya kira saya tidak akan pulang. Selain itu, dia harus berlutut. Widya menunjuk ke arah Tommy. Selama bertahun-tahun, Tommy mengejeknya dan menimbulkan masalah baginya tanpa henti. Bahkan saat jamuan makan keluarga, dia selalu mencela ayahnya. Apa? Tommy membelalakkan matanya. Howard memukul kepala Tommy. Dia meraung, berlutut dan minta maaf. Ayah, apakah kamu gila? Kamu ingin aku berlutut di hadapannya? Teriak Tommy. Howard menamparnya. Pada saat yang sama, dia menatap Tommy. Dengan pelan, dia berkata, berlutut. Lakukan. Anda ingin Benjamin mendapatkan bagiannya? Tommy akhirnya mengerti. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah, memasang wajah yang menyedihkan. Widya, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Aku janji aku tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentangmu lagi. Silakan datang ke rumah. Kakek akan berusia 80 dalam beberapa hari. Kita harus bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Sebelum Widya dapat mengatakan apapun, Andy berkata, tidak. Widya telah mengatakan bahwa dia akan pulang jika Anda menyetujui transfer saham. Jika tidak, dia tidak akan pergi. Henry, tutup pintunya. Kami tutup hari ini. Setelah itu, dia masuk klinik bersama Widya di belakangnya. Henry berjalan mendekat dan menurunkan semua penutup jendela. Di klinik, Widya tampak khawatir. Andy, menurutmu apakah kakek akan melakukan transfer? Dengan percaya diri, Andy berkata, selama kamu tidak kembali sekarang, dia akan kembali. Kamu tidak bisa memberi. Saat ini, Widya tersenyum lega dan berkata, dengan saham itu, ibu akhirnya berhenti memarahi ayah, dan dia akan mempunyai kedudukan yang lebih baik di keluarga. Terima kasih, Andy. Andy memeluk wajahnya, berkata, mengapa kamu berterima kasih padaku? Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu seharusnya berterima kasih pada Alex. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel si Jenderal Muda, bagian 24. Widya bingung. Dia bahkan tidak mengenal ketua Celestial, Alex. Kenapa begitu dia begitu baik padanya? Di rumah keluarga Kalahan, Lex melihat Howard dan keluarganya, tetapi Widya tidak ada dimanapun ditemukan. Wajah keriputnya menjadi gelap. Dengan marah, dia berteriak, di mana Widya? Mengapa kamu tidak membawanya pulang? Megan segera melingkarkan lengannya ke lengannya. Kakek, tenanglah. Tolong dengarkan aku. Widya telah melewati batas. Dia meminta kami semua untuk berlutut, dan kami melakukannya. Namun dia tetap menolak untuk pulang. Dia bahkan memintamu mentransfer 10% saham grup ke Benjamin. Juga, dia mengatakan bahwa kamu hanyalah orang tua yang bias, dibandingkan orang lain. Dalam keluarga memiliki sebagian saham kecuali keluarganya. Lex berubah menjadi hijau karena marah. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, kakek, itu bukan kata-kataku. Widya mengatakan semua itu. Beraninya dia. Lex sangat marah. Dengan kejam, dia berkata, hanya karena dia mengenal Alex Yates, dia bersikap seolah-olah dia pemilik dunia. Dia bahkan tidak menghormatiku lagi. Tommy membesar-besarkan ceritanya saat dia menceritakan bagaimana mereka memilih Widya. Dia memberitahu Lex semua tentang bagaimana mereka berlutut di depan Widya, bagaimana dia mengejek mereka, dan bagaimana dia menghina Lex. Dalam perjalanan pulang, Howard dan keluarganya telah membuat rencana. Satu hal yang pasti, Widya akan kembali. Begitu dia kembali, dia akan berkuasa. Tak satu pun dari mereka menginginkan hal itu. Namun, jika Widya tidak kembali, keluarga Kalahan akan mengalami kerugian besar. Howard dan keluarganya memutuskan untuk memfitnah Widya. Widya telah melakukan kesalahan yang hampir mengakhiri garis keturunan mereka. Di atas apa yang baru saja terjadi, dia tidak akan mendapatkan banyak kekuatan meskipun dia kembali. Lex marah, napasnya semakin pendek. Dia bersandar di dinding sofa, terengah-engah, menggunakan tongkatnya untuk menunjuk ke arah Howard. Dia berkata dengan marah, lakukan transfer. Sejak ini syaratnya untuk kembali, biarlah. Suruh dia segera menelepon Alex. Lex mungkin sudah tua, tapi dia tetap waspada. Hanya dengan kembalinya Widya, hal itu bisa terjadi. Mereka dapat mengamankan kemitraan dengan Celestial sekali lagi, mengambil alih bisnis ke tingkat berikutnya. Di klinik umum, Widya memandang Andy dengan tidak pasti. Andy, menurutmu kenapa Alex begitu baik padaku? Aku bahkan tidak tahu dia. Pertama, dia mengundang saya ke kantornya secara pribadi. Sekarang saya telah diusir keluarga, dia mengakhiri kemitraan. Katakan padaku, apakah ini ada hubungannya denganmu? Andy tahu kucing itu sudah keluar dari tas. Sambil tersenyum, dia berkata, kamu benar, aku tahu itu. Mengapa Alex begitu menghormati saya? Itu karena kamu. Widya sadar. Andy berkata, saya seorang yatim piatu.
dan saya cukup terampil sebagai seorang prajurit. Saya menyelamatkan milik Alex seumur hidup sekali, jadi dia berhutang budi padaku. Alex membalasku dengan kemitraannya, kesepakatan dan kejadian hari ini. Kami tidak berhutang apapun satu sama lain sekarang. Terima kasih. Andi meraih tangan Widya. Kita adalah keluarga. Jangan sebutkan itu. Juga, bagaimana kamu begitu ahli dalam bidang kedokteran? Widya memandang Andi. Suaminya penuh misteri. Andi tersenyum sambil menjelaskan, karena Kensington adalah ibu kota pengobatan, maka itu menampung banyak dokter. Direktur panti asuhan tempat saya dibesarkan adalah dokter. Jadi saya belajar satu atau dua hal darinya. Hanya satu atau dua hal? Widya menyipitkan matanya ke arahnya. Dia tahu betapa seriusnya luka-lukanya. Bahkan dengan teknologi terkini dalam industri estetika, hal itu tidak terjadi, kembali dari cacat total. Andi telah menyembuhkannya dalam 10 hari. Ada juga luka baru di wajahnya dari beberapa hari yang lalu. Wajahnya tetap dibalut dengan kain kasa, tapi dia bisa merasakan lukanya mulai sembuh. Hanya satu atau dua hal. Dia penyelamatmu dan dokter yang hebat. Andi menunjuk Henry yang sedang merokok. Henry langsung melompat dan tersenyum dengan canggung. Hai Widya, saya Henry. Saya tumbuh di panti asuhan bersama Andi. Widya tidak curiga. Dia percaya apa yang mereka katakan. Apakah dia meminta terlalu banyak dengan permintaan 10% sahamnya? Keabadian adalah urusan utama keluarga Callahan, tapi mereka juga menjalankan bisnis lain di industri lain, termasuk makanan dan minuman serta perhotelan. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 25. Semua aset itu bernilai total miliaran. Karena 10% adalah jumlah yang besar, dia mengkhawatirkan kakeknya tidak akan menyetujuinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Segera, Howard kembali ke klinik umum. Kali ini sendirian, dia dipindahkan persetujuan atas saham dengannya. Widya, ayah sudah menandatangani perjanjiannya. Begitu Benjamin menandatangani di sini, dia akan memilikinya. 10% saham keluarga. Sekarang Anda memiliki perjanjian transfer. Bisakah kamu menelepon Alex dan memintanya untuk melanjutkan kemitraan? Widya mempelajari perjanjian itu dengan cermat. Setelah dia memverifikasi bahwa itu asli, dia bersorak kegirangan. Andi, kakek setuju. Ya, akhirnya, ayahku akan mempunyai kedudukan. Widya, tolong hubungi Alex. Truk-truk sedang berada di Eternality untuk mengambil material. Setelah kita menyelesaikan ini, kita bisa merayakannya dengan baik nanti, Howard berkata. Widya memandang Andi. Andi mengangguk, berkata, telepon dia. Haruskah? Widya gugup. Bagaimanapun juga, Alex berhutang budi pada Andi, bukan dia. Andi berkata, tentu saja. Lakukanlah. Widya menelepon dan menjelaskan situasinya kepada Alex. Dia tidak ragu-ragu, dan kemitraan kembali berjalan begitu saja. Mendengarkan percakapan itu, Howard menghela napas lega saat mereka sampai sebuah perjanjian. Meski harus merelakan 10% sahamnya, dana itu akan berkembang biak selama mereka memiliki kemitraan dengan keabadian. Bisnis keluarga Callahan akan booming lagi dalam waktu singkat. Widya, ayah akan berusia 80 dalam 10 hari. Ingatlah untuk mampir saat itu. Aku akan berangkat sekarang, kata Howard sebelum pergi. Andi, ayo pulang dan beritahu ayah kabar baik ini. Widya menyeret Andi di belakangnya. Andi puas melihat Widya begitu bahagia. Dia pulang bersama Widya. Pintunya tertutup. Widya sangat gugup saat memegang kontrak. Dengan lembut, dia mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka. Seorang wanita cantik berusia 20-an mengenakan gaun dan sandal berdiri di sana. Dia adalah istri David, Alyssa Myers. Alyssa tampak jijik. Dengan kesal, dia berkata, "Mengapa kamu ada di sini? Ayah dan ibu tidak ingin melihat kamu. Pergi saja." Dia menutup pintu dengan membanting. Suara David terdengar. "Alyssa, siapa itu?" Alyssa berkata, "Tidak ada." David langsung tahu bahwa itu adalah Widya. Dia membuka pintu dan melihatnya memegang kontrak. Air mata menggenang di matanya. Dia menariknya masuk dan berkata, "Ayo masuk, Widya." Ayah dan ibu keluar. Dengan cepat, Alyssa melangkah ke depan David. Dengan dingin, dia berkata, "David, apa yang kamu lakukan? Jika ibu mengetahui bahwa kamu membiarkannya masuk, kamu bisa melupakan uang untuk membeli mobilmu." David ada di rumah karena dua alasan. Pertama, dia ada untuk orang tuanya sejak keluarganya berada dalam kesulitan. Kedua, dia tahu Gladys baru saja mendapat tambahan $2 juta. Saat dia berpikir untuk mengupgrade mobilnya, dia kembali mengganggu Gladys demi uang. Sebenarnya adalah uang yang diberikan Andi untuk meninggalkan Widya kembali seperti dulu. Menjemputnya dari tempat kerja. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Gadis terkutuk. Saat itu, seorang wanita paruh baya dengan seekor anjing Golden Retriever mendekat.
Itu adalah Gladys. Dia tampak jijik saat itu. Dia melihat Widya. Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan seperti itu. Mata Widya berkaca-kaca, tapi dia menelannya. Sebaliknya, dia menunjukkan kontraknya kepada ibunya. Kakek sudah mengizinkanku pulang. Dia bahkan memberiku transfer perjanjian untuk beberapa saham. Setelah kami menandatangani kontrak, kami akan memiliki 10% bagiannya. Saya di sini untuk menyampaikannya kepada ayah. Terima kasih sudah bersama Widya Apriliani Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel jenderal, dan novel lainnya.